Persidangan kasus kematian Prada Lukinamo di Peradilan Militer 315 Kupang kembali dilanjutkan. Hari ini, seorang anggota TNI dihadirkan sebagai saksi. Saksi merupakan Letda Infantri Lukman Hakim Oktavianto yang merupakan komandan peleton di Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Waka Ngamere di Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Batalion itu merupakan tempat Prada Lukinamo berdinas. Saksi dihadirkan untuk memberi keterangan terkait 17 terdakwa. Total ada 12 saksi yang dihadirkan untuk 17 terdakwa. Saksi digali keterangannya untuk mengetahui kronologi kematian Prada Luki yang diduga dianiaya seniornya. Sementara itu, usai dilaporkan ke Denpom Kupang soal dugaan pelanggaran disiplin, ayah Prada Lukinamo, Pelda Christian Namo, berencana menempuh jalur hukum. Kuasa hukum Pelda Christian Namo, Rika Permatasari, bilang pihaknya akan melapor ke Komnas HAM dan meminta perlindungan LPSK merespons laporan pelanggaran disiplin kliennya. Rika menilai pernyataan dan rem Brigjen Hendro Cahyono soal pelanggaran disiplin Pelda Christian Namo tidak tepat di tengah situasi klien dan keluarganya yang tengah berduka. Menurut Rika, laporan pelanggaran disiplin militer kliennya bisa membuat persidangan kasus kematian Prada Luki bias. Tentunya kami akan melaporkan hal ini kepada Komnas HAM, baik Komnas HAM nasional maupun internasional. Itu akan kami tempuh sebagai upaya hukum, dan berikutnya juga kami akan meminta perlindungan hukum dan pendampingan psikologi dari LPSK. Informasi selengkapnya mengenai persidangan kasus kematian Prada Luki yang menghadirkan saksi untuk 17 terdakwa akan disampaikan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman. Selamat siang Putu. Bisa diceritakan mengenai jalannya sidang dengan kesaksian komandan peleton tempat mendiang Prada Luki bertugas yang berlangsung hari ini? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Sidang baru saja selesai. Jadi tadi keterangan dari Letda Infantri Lukman Hakim Oktavianto yang merupakan komandan peleton. Tapi di momen peristiwa kekerasan terjadi ini sedang menjadi perwira jaga begitu ya. Itu sudah selesai juga disampaikan. Kalau melihat bagaimana keterangan dari saksi yang dihadirkan, ini memang tidak banyak yang diketahui oleh saksi begitu terkait dengan peristiwa kekerasan yang terjadi. Tapi memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh saksi di mana melihat beberapa terdakwa ini ada di saat aksi kekerasan itu dilakukan pada Prada Lukinamo, ya ini pada tanggal 28 Juli di mana saksi mengaku melihat terdakwa 1 dan juga terdakwa 3 begitu ya. Ini ada di area tersebut, ada yang memegang selang, ada yang kemudian juga membawa minyak tawon begitu. Dan tentu saja ini akan menjadi kepingan-kepingan yang nantinya akan dikumpulkan dengan keterangan-keterangan saksi yang lain. Tapi Imron dan juga saudara, sebetulnya yang menarik pada proses persidangan pada kali ini adalah momen di mana majelis hakim yang memanggil saksi ke depan untuk membacakan satu peraturan yang dimiliki oleh TNI begitu, di mana tadi disampaikan bahwa tradisi dalam tanda kutip pembinaan yang dilakukan di masing-masing satuan yang kemudian mengarah pada melanggar HAM, kemudian mengarah pada kekerasan atau bahkan yang bisa memicu adanya korban jiwa meninggal dunia, ini sudah tidak boleh lagi dilakukan. Hal ini juga diminta majelis hakim untuk dibacakan begitu ya di muka sidang, karena dari keterangan-keterangan saksi bahwa memang kekerasan dengan salah satunya menggunakan selang ini merupakan tradisi pembinaan di satuan begitu, sehingga seharusnya karena itu sudah menjadi tradisi begitu sehingga dibiarkan menjadi hal yang biasa. Padahal kalau mengacu pada peraturan dasar dari TNI tersebut, tradisi-tradisi seperti yang dilakukan terhadap Prada Lukinamo ini seharusnya tidak lagi dilakukan, sehingga perwira jaga, perwira piket ataupun juga komandan kompi, komandan peleton ini punya kewajiban untuk menghentikan tradisi tersebut ketika hal tersebut dilakukan di satuannya ataupun juga dilakukan oleh anak buahnya. Ini hal yang salah satu tadi juga ditekankan oleh majelis hakim, karena dari keterangan
yang sudah dihadirkan ke muka sidang untuk 17 terdakwa ini tercatat di dalam berkas ada 12 saksi, di mana saksi yang tadi dihadirkan yaitu Lukman Hakim Oktavianto ini merupakan saksi ke-12. Jadi seluruh saksi sudah dihadirkan, termasuk juga saksi tambahan ada 2 dokter begitu ya dari RSUD Air Ramo yang juga sudah memberikan keterangan. Beberapa diantaranya kita kesampingkan dulu yang dokter begitu, tapi dari anggota-anggota TNI dari batalion tempat Pradaluki berdinas ini memang seolah ada pembiaran begitu dengan alasan pembinaan dari senior kepada junior. Padahal kalau mengacu pada peraturan yang sebelumnya, aksi kekerasan dalam bentuk apapun ini tidak boleh dilakukan. Ini tentu saja akan mempengaruhi bagaimana nanti keputusan hakim begitu ya, kalau melihat ada pasal yang dituntut atau didakwakan kepada terdakwa, khususnya 17 terdakwa yang hari ini bersidang. Ini merupakan pasal 131 di mana anggota militer yang kemudian melakukan aksi kekerasan yang berujung pada kematian, ini poin demi poinnya atau unsur demi unsur di dalam pasal tersebut ini lambat laun begitu ya, kalau kita ikuti jalannya proses persidangan yang sudah 3 pekan ini mulai memenuhi unsur begitu. Jadi kalau di dalam hukum ada beberapa bagian dari pasal yang harus dibuktikan untuk meyakinkan majelis hakim. Kalau mengutip bagaimana pasal 131 dari KUHP militer, ada penyiksaan atau aksi kekerasan begitu yang dilakukan oleh anggota militer dan berujung pada kematian. 3 poin ini sebetulnya kalau dari keterangan saksi baik itu dokter, kemudian anggota TNI yang dihadirkan, keluarga juga yang sudah bersaksi di muka sidang, ini sebetulnya sudah memenuhi unsur di mana aksi kekerasannya betul terjadi. Kemudian secara periode ini juga dari akhir Juli sampai dengan awal Agustus, Pradaluki Namo akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ini juga terbukti begitu ya, kekerasannya ada, terbukti dari juga barang bukti, kemudian hasil visum luar begitu di mana ada luka-luka di sekujur tubuh Pradaluki, kemudian keterangan dari dokter yang menyampaikan bahwa 3 pemicu atau 3 penyebab kematian Pradaluki, ada infeksi, kemudian kerusakan fungsi limpa dan gagal ginjal, ini dipengaruhi karena adanya infeksi luar atau luka-luka di sekujur tubuh Luki, yang tentu saja ini disebabkan karena adanya kekerasan. Jadi kekerasan menyebabkan kematian, ini sebetulnya unsurnya sudah terlihat begitu ya dari keterangan saksi, tapi untuk memutuskan apa putusannya, apa hukuman untuk para terdakwa, sabar dulu Imron dan juga saudara, karena masih ada keterangan terdakwa, kemudian masih ada keterangan ahli nanti di pekan depan yang akan juga dihadirkan di muka sidang. Setelah itu pemeriksaan barang bukti, baru majelis hakim bisa memutuskan apa keadilan yang bisa diberikan kepada Luki dan juga keluarga Luki. Imron. Baik, salah satu saksi yang dihadirkan baru saja memberikan keterangan adalah Komandan Peleton di tempat atau Satuan Pradaluki berdinas, yakni Letda Infantri Lukman Hakim Oktavianto. Dan salah satu hal yang juga menarik yang ditekankan oleh majelis hakim adalah tentang tradisi pembinaan di kesatuan atau tempat Luki Namo berdinas. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman.